Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agustiningsih, SPD, MPD, dan Ibu Rizky Putriwardani, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Bagus Tiar Dwi Caksono dengan nomor induk mahasiswa 200210204 Saya berasal dari kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember tahun angkatan 2020. Di sini, saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA yang bertemakan hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang dihasilkan dari gaya tersebut. Hukum Newton dikemukakan oleh fisikawan yang berasal dari Inggris yang bernama Sir Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1772. Hukum Newton ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Untuk memahami masing-masing dari hukum, kita akan melakukan percobaan dan pembuktian mengenai teori-teori dalam hukum tersebut. Di sini saya akan menjelaskan hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa apabila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara itu, jika awal benda tersebut bergerak lurus beraturan, maka selamanya akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang sama. Hukum Newton 1 ini juga disebut dengan kelembaman atau inersia, karena pada hukum Newton 1 cenderung benda itu mempertahankan sifat awalnya. Jika sifat awalnya diam, maka benda tersebut cenderung akan mempertahankannya dengan diam. Sebaliknya, jika benda tersebut bergerak, maka cenderung benda tersebut akan mempertahankannya, yaitu bergerak. Untuk dapat lebih memahami tentang hukum Newton 1, di sini saya melakukan percobaan dengan menggunakan dua benda, yaitu toples dan juga kertas. Di sini saya akan membuktikan bahwasanya hukum Newton 1 akan tetap mempertahankan kondisi awal suatu benda. Di sini saya memiliki dua benda, yaitu kertas dan juga toples. Caranya adalah toples diletakkan di atas kertas. Nah, dalam penerapannya kita akan memperlakukan dua perlakuan. Yang pertama, kita perhatikan, kita akan menariknya dengan perlahan-lahan. Apa yang terjadi? Toples akan bergerak secara perlahan. Percobaan yang kedua, kita akan menariknya dengan sekuat tenaga kita dan lihat apa yang akan terjadi. Benda tersebut diam. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan mengenai hukum Newton 1 menggunakan kertas dan toples, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ketika toples ditarik perlahan, maka toples akan mendapat gaya dan toples akan mengikuti gaya tersebut. Tadi bisa kita lihat bahwasanya toples bergerak perlahan ketika kertas ditarik perlahan. Begitu pula pada percobaan kedua, di mana toples ditarik dengan sangat cepat, yang artinya toples hampir ataupun 0 dalam menerima resultan gaya, sehingga toples akan tetap diam. Itulah mengenai hukum Newton 1. Selanjutnya, mengenai hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang terjadi pada benda. Di sini, untuk memahami hukum Newton 2, saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan bola
yang dilemparkan ke atas. Dalam hukum Newton 2 ini, saya akan melakukan percobaan dengan bola yang akan saya lemparkan ke atas secara vertikal. Kita akan perhatikan. Pada percobaan kedua, mengenai hukum Newton yang menggunakan bola dilemparkan ke atas, bahwasanya kita dapat memahami ketika bola dilemparkan ke atas memiliki kecepatan yang konstan, sampai pada saat melambat dan akhirnya berhenti akibat dari gaya gravitasi. Selanjutnya, bola akan jatuh ke bumi sebagai akibat dari massa dari bola ini, dan dibantu oleh gaya gravitasi bumi yang membuat bola akan jatuh ke bumi. Itulah mengenai penjelasan hukum Newton yang kedua. Selanjutnya adalah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan tiap ada aksi akan menimbulkan reaksi. Apabila benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut akan memberikan gaya sama besar ketika mendapat gaya dari benda pertama. Tetapi benda tersebut akan memberikan gaya yang berlawanan dari benda pertama. Dalam memahami hukum Newton 3, kita bisa melakukan percobaan. Di sini saya menggunakan 3 alat. Yang pertama adalah palu, dan kedua adalah paku, dan yang ketiga adalah kayu. Di sini saya akan mencoba membuktikan hukum Newton 3. Setelah kita melakukan percobaan mengenai hukum Newton 3, di mana palu pada percobaan tersebut bertindak sebagai aksi dan paku bertindak sebagai reaksi. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya tiap ada aksi pasti akan muncul sebuah reaksi. Paku akan memunculkan gaya aksi yang akan mendapatkan reaksi dari paku, di mana paku tersebut akan memberikan gayanya secara berlawanan kepada kayu yang berada di bawahnya. Itulah penjelasan mengenai hukum Newton 3 dengan alat palu, paku, dan juga kayu. Baik, penjelasan dan pembuktian mengenai hukum Newton, baik hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 telah selesai saya laksanakan. Cukup sekian kegiatan praktikum saya pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun tindakan saya dalam proses praktikum. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.